Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat krusial dalam dunia pertanian, yaitu mengenai bagaimana cara memperkirakan kebutuhan irigasi. Kita tahu air adalah sumber kehidupan di dunia pertanian. Pengelolaan air yang salah bisa berdampak fatal pada hasil panen. Oleh karena itu, di presentasi ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tuntas mengapa kita tidak bisa asal menyiram tanaman dan bagaimana metode perhitungan yang tepat dapat membantu kita memberikan air yang pas, tidak kurang dan tidak lebih untuk tanaman. Langsung saja kita mulai ke bagian perkenalan tim. Seperti yang saya sebutkan tadi, presentasi ini disusun dan disampaikan oleh kami. Perkenalkan, di tim ini ada saya, Marisha Yuniarsi Prameswari, lalu Randy Ahmad Sujianto, selanjutnya Neza Aulia Iwanda, Muhammad Abdul Aziz, dan terakhir Anissa Aprilia. Kami berlima telah mempelajari materi ini dan siap untuk membagikan kepada Anda semua. Yuk, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, sekarang kita masuk ke landasan dasarnya dulu. Saat kita bicara irigasi, seringkali ada kerancuan antara dua istilah penting, kebutuhan air tanaman atau biasa disebut CWR dengan kebutuhan irigasi atau IR. Di slide ini kita akan meluruskannya. Pertama, apa sih itu CWR? Crop water requirement adalah jumlah air total yang sesungguhnya dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri untuk proses hidupnya. Air ini sangat vital untuk proses-proses fisiologis seperti pembentukan sel dan juga proses transpirasi agar tanaman bisa mengatur suhunya dan tidak layu. Sedangkan yang kedua, kebutuhan irigasi atau IR adalah sejumlah air tambahan yang harus kita suplai secara manual melalui sistem irigasi. Tapi perbedaan utamanya apa sih? CWR adalah total kebutuhan air alami si tanaman. Sementara IR adalah air tambahan yang kita berikan dari luar untuk menutupi kekurangannya. Sederhananya, jika alam tidak memberi cukup air, irigasilah yang harus turun tangan. Nah, setelah memahami definisinya, mari kita lihat bagaimana hubungan antara CWR atau kebutuhan total air dengan IR, air yang kita berikan. Kapan nilainya bisa sama dan kapan bisa berbeda. Nah, yang pertama, jika ada satu-satunya sumber air, artinya tidak ada hujan sama sekali seperti di daerah gurun atau di musim kemarau ekstrim. Di kondisi ini, nilai IR harus lebih besar dari CWR. Mengapa? Karena saat kita menyiram, pasti ada kehilangan air di sepanjang sistem irigasi. Entah itu menguap di udara sebelum sampai ke tanah atau bocor di pipa. Jadi, kita harus melebihkan air yang kita suplai agar yang diterima tanaman tepat sesuai CWR-nya. Sebaliknya, jika tanaman menerima dari sumber lain, contohnya ada hujan, lalu tanahnya masih lembab, atau ada air tanah yang masih bisa dijangkau oleh akar, disinilah nilai IR jauh lebih rendah dari CWR. Tugas kita melalui karena sebagian kebutuhan tanaman sudah dipenuhi oleh alam, tugas kita melalui irigasi hanyalah tinggal melengkapi kekurangannya saja. Inilah efisiensi irigasi yang sesungguhnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada slide kali ini, saya akan membahas terkait dengan perbedaan irigasi bersih dan irigasi kotor. Nah, irigasi bersih merupakan jumlah air yang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman, tanpa memperhitungkan kehilangan air selama proses pengairan. Sedangkan irigasi kotor adalah kebutuhan air yang total kesediaannya atau total yang harus disediakan, yaitu irigasi bersih ditambah dengan kebutuhan air yang terjadi di lapangan. Nah, kehilangan air ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu dari penggunaan yang tidak efisien, yang kedua kebocoran, terus yang ketiga yaitu penguapan. Nah, jadi dalam praktiknya oleh petani biasanya mengacu pada irigasi kotor karena lebih realistis dengan kondisi di lapangan. Nah, oke, next slide yang kedua. Nah, slide yang kedua ini membahas terkait dengan kebutuhan irigasi bersih. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana menghitung kebutuhan irigasi bersih. Nah,
Rumusnya yaitu adalah IRN sama dengan ETC dikurangi dengan faktor-faktor yang menyumbang air. Lalu ditambah kebutuhan pencucian. Nah, ETC atau evapotranspirasi tanaman adalah jumlah air yang dibutuhkan tanaman untuk proses penguapan dan transpirasi. Kemudian ada PE atau hujan efektif, yaitu air hujan yang benar-benar dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, GE adalah kontribusi air tanah, yaitu air di dalam tanah yang biasanya diserap akar. Dan LR adalah kebutuhan pencucian, biasanya untuk mengurangi kadar garam dalam tanah. Nah, jadi kebutuhan irigasi air bersih adalah jumlah air tambahan yang perlu diberikan setelah memperhitungkan semua sumber air alami yang sudah tersedia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan irigasi bersih. Yang pertama ada evapotranspirasi tanam atau ETC, yaitu kebutuhan air tanaman yang dipengaruhi oleh jenis tanaman, iklim, dan fase pertumbuhan. Yang kedua ada curah hujan efektif dan dapat diandalkan. Biasanya curah hujan yang dapat diandalkan menggunakan probabilitas 80%, contohnya yaitu 4 dari 5 tahun. Yang ketiga ada metode analisis curah hujan, biasanya menggunakan data historis dan dikelompokkan data dan menghitung frekuensi, tentukan nilai andalan yaitu dependable rainfall. Yang keempat ada curah hujan yang efektif, biasanya runoff, perkolasi, evaporasi hanya sebagian digunakan tanaman. Yang kelima ada metode USDA, digunakan untuk menghitung hujan efektif berdasarkan ETC dan curah hujan bulanan disesuaikan dengan kapasitas simpan tanah. Yang keenam ada konstribusi air tanah. Air tanah dapat menyumbang kebutuhan air dipengaruhi oleh kedalaman air tanah, biasanya kecil pada kondisi lapangan. Yang terakhir ada air disimpan di tanah. Air tersimpan dapat digunakan oleh tanaman efektivitas sekitar 40-90% dan sering dianggap kecil pada daerah kering. Persyaratan perlindian atau LR. Kebutuhan air untuk mencuci garam dipengaruhi kualitas air dan tanah. LR penting untuk menjaga kesuburan tanah. Persyaratan perlindian rumus LAN, yaitu LRN sama dengan ECW per dalam kurung 5 ECE dikurangi ECW tutup kurung dikali 1 per LL untuk metode irigasi permukaan atau sprinkle. Menghitung kebutuhan irigasi bersih. Jumlah air yang harus diberikan melalui irigasi untuk menutupi kekurangan air tanaman akibat evapotranspirasi atau ETC yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber alam. Contohnya seperti air hujan, air tanah, air rembesan, dan lain-lain. Nah, untuk rumusnya yaitu IRN sama dengan ETC dikurangi dalam kurung PE ditambah GE ditambah WP tutup kurung ditambah LR. Keterangannya yaitu ETC merupakan kebutuhan air harian tanaman, PE air hujan yang terserap oleh akar tanaman, GE kontribusi air tanah, WP cadangan air tanah awal, dan LR air tambahan untuk mencuci kadar garam. Oke, setelah kita tahu kebutuhan bersihnya, kita harus hitung irigasi kotor atau bruto. Angka ini adalah total air yang benar-benar harus kita ambil dari sumbernya. Rumusnya sangat sederhana, yaitu IRG sama dengan IRN per E. Nah, IRG adalah jumlah air kotor yang disiapkan. IRN adalah jumlah kebutuhan air bersih yang sampai ke tanaman. E adalah efisiensi alat atau sistem irigasi yang sampai ke kita. Nah, intinya perhitungan ini itu menjamin tanaman tetap cukup air meskipun ada yang hilang karena penguapan atau bocor di jalan. Oke, apa sih dampak
dampaknya kalau kita itu benar-benar memperhitungkan dengan benar. Nah, yaitu ada dua, pasokan air yang pas. Jadi tanaman itu tidak dehidrasi dan tidak berlebihan. Nah, kenapa? Kalau tanaman kekeringan, dia akan mengakibatkan dehidrasi. Nah, kalau kebanyakan air itu bisa menyebabkan kebusukan atau juga gagal panen. Nah, terus aman, tidak resiko. Jadi tidak resiko ini juga hampir sama. Dia itu nanti kita juga tidak membuang air, dan kebutuhannya itu pas. Nah, terus fondasi utamanya itu estimasi irigasi adalah kunci optimal tanaman dan air. Nah, poin pentingnya itu kita harus bisa membedakan kebutuhan alami tanaman dan mana air tambahan dari kita. Jadi tanaman itu membutuhkan air berapa. Nah, terus air tambahan yang dari kita. Nah, resikonya itu pokoknya yang paling penting itu adalah perhitungannya itu harus sangat-sangat tepat. Seperti itu. Dari penjelasan semuanya dapat kita simpulkan yaitu estimasi kebutuhan irigasi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal dan efisien. Perhitungan yang tepat harus membedakan kebutuhan air tanaman dan irigasi, serta mempertimbangkan faktor seperti evapotranspirasi, curah hujan, dan efisiensi sistem. Dengan perhitungan yang akurat, kebutuhan air dapat terpenuhi tanpa pemborosan, serta menghindari dampak negatif seperti genangan dan salinitas.